Jadi berikanlah kepada kami ruang yang sama agar kami bisa berkompetisi secara sehat. Bahwa Donald Trump sudah dikalah dengan suara telak yaitu 7 jutaan dan sampai saat ini masih belum mengakui. Donald Trump ini memang sebuah ujian bagi Amerika sendiri dan khususnya bagi kami umat Islam. Ya, Muslim Amerika. Dan kalau kita berbicara Muslim Amerika, semua bangsa. Oke. Karena di sana itu ada Pakistan, Bangladesh, Arab, Afrika, semua ada di Amerika. Sudah lintas negara ya? Lintas ya, internasional lah kira-kira. Ustadz waktu datang sudah berkeluarga ya di sana? Sudah, jadi saya itu waktu tahun ketiga di S1 di Pakistan, saya sudah kembali menikah. Saya menikah dini ya, masih umur 23 tahun. Iya. Nah, istri saya masih sangat muda lagi, istri saya baru kelas 2 SMA. Biasa orang Bugis Makassar tuh. Biasa. Karena saya di lorong Bugis ya. Kadang-kadang taman SD masih pakai celana pendek, dinikahin langsung. Jadi kemudian saya bawa istri ke Pakistan. Ya. Setelah di Pakistan saya ke Saudi sama istri. Jadi anak saya lahir pertama di Pakistan, satu. Di Saudi satu. Iya. 4 di kota New York. Berarti produktivitas cukup tinggi ya? Cukup tinggi dan semuanya produksi luar negeri. Produksi luar negeri. Tapi Ibu Indonesia kan? Iya, karena saya kan cinta produk Indonesia. Ini batik kan lokal produk kita tahu. Ustadz juga menyelesaikan studi konon ya? Ya, jadi kapan ngambilnya? Tahun 2007. 2007 selesai? 2007 selesai. Oh, 2007 selesai itu ngambilnya? panjang. Sebenarnya saya mulai tahun 2002 setelah 9/11 itu ya. Tapi karena keadaan lah saya juga sibuk sekali, maka lama sekali baru selesai. By research ya? Ya, by research. Jadi di mana di Southern California? Southern California University. Oke, Ya, itu berarti jauh sekali. Ya, banyak online sih, banyak online. Oh, banyak online. Banyak online ya. Jadi kalau dulu karena di sana itu bisa digabung antara inland dan online juga. Oke. Dan dua-duanya diakui. Jadi zooming itu udah biasa. Ya, dari dulu Google. Kalau dulu Google belum ada Zoom. Oh, belum ada. Google Class dan sebagainya. Ya, Google itu ya. Ya. Ngambil soal apa? Disertasi. Politik Amerika dalam negeri. Saya itu komparasi tadi antara UN Charter dan Piagam Madinah. Oke. Ya, cuma belum dicetak sana. Karena saya nggak pernah. Apa itu? Anunya kelas apa? Syariah atau apa? Kalau hubungan internasional. Oh, hubungan internasional. Ya. Oh, UN Charter dengan Piagam Madinah. Apa uniknya? Hampir sama. Isinya hampir sama. Hampir sama. Orang tidak banyak tahu bahwa ternyata Piagam PBB itu dengan Piagam Madinah itu mirip sekali. Ya. Penghormatan kepada HAM, kemudian menghormati human dignity, pemuliakan manusia, wanita, ya, dan lain sebagainya, kemakmuran, keadilan, kan ada semua di situ. Yang ngambil tentang Madinah itu juga ada itu Profesor Endang Saifud, Endang siapa gitu, dari UIN Jakarta sebenarnya. Barangkali ya, ya, ngambil tentang Piagam Madinah juga, tapi dia kaitkan dengan konteks Indonesia. Iya. Dibukukan? Belum sempat ya. Nah, tadi yang dibukukan buku tentang apa tadi? Saya menulis buku bersama pendeta Yahudi. Jadi betul-betul mix up gitu. Ya, jadi begini. Bukan per part begitu. Jadi per bab. Jadi saya bab pertama, dia bab kedua. Jadi tadinya begini. Ini pendeta yang tadinya anti-Islam. Benci kepada Islam. Ketika Paus Yohanes meninggal dunia, Paus Yohanes Paulus kedua ya? Ya, Katolik. Ya. Saya diundang oleh TV Amerika untuk wawancara mengenai interfaith outreach Paus Yohanes. Usaha antaragama Paus Yohanes. Lalu di studio itu diundang juga pendeta Yahudi. Nah, ketika saya sampai di studio, sudah ada pendeta Yahudi di situ. Saya jabat tangan, nggak mau. Di televisi di mana? Di CBS. CBS, ya. Nah, setelah selesai, akhirnya saya kasih kartu, dia kasih kartu ke saya. Kita pisah. 6 bulan kemudian dia nelpon saya. Dia katakan, Imam mau ketemu. Ketemulah saya dengan dia. Ketika ketemu pertama kali, yang saya tanyakan sama dia, kenapa Anda dulu nggak mau salaman sama saya? Dia katakan ada 2 alasan. Alasan pertama, I was not sure. Saya tidak yakin kalau Anda Muslim. Karena ada stigma mengatakan Muslim itu Arab. Saya kan wajahnya pasti bukan Arab lah. Gitu. Maka Anda itu bukan Muslim itu. Yang kedua, I did not, past tense ya, Pak Fi'il Madhi ini. Saya tidak suka orang Islam katanya. Nah, kenapa Anda mau ketemu saya sekarang?
Dia katakan karena saya udah lihat Anda beberapa kali di TV katanya, dan looks like you a good ambassador. Kamu adalah duta yang baik untuk agama Anda gitu. Akhirnya kita dialog. Dia tanya saya tentang jihad, tentang syariah, pandangan kita kepada Yahudi, tentang wanita, macam-macam lah. Saya tanya satu pertanyaan, apa itu artinya terpilih? Ternyata dia jelaskan bahwa terpilih itu mirip ayat Al-Quran, cara penjelasannya di surah Ali Imran, ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Jadi mereka merasa bahwa mereka itu umat yang terbaik, terpilih dari Tuhan untuk mewakili yang namanya tauhid, monoteisme. Saya katakan kalau itu alasannya, kami sebenarnya lebih terpilih. Karena kami merasa ikut kepada Ibrahim, kepada Musa, bahkan kepada Adam, kepada Isa. Kalau Anda kan tidak percaya Isa dan Muhammad. Tapi kami percaya dari Musa, Daud. Jadi kami sebenarnya lebih terpilih dari Anda. Kita saling ketawa. Akhirnya kita saling ketawa dan mengatakan, what we can do, apa yang harus kita lakukan. Karena kita juga salah paham kan. Lalu kita sepakatlah untuk mengadakan pertemuan pertama imam dan rabi se-Amerika. Ini namanya summit, pertemuan tingkat tinggi. Imam dan rabi. Saya berhasil mengundang 25 imam. Dia berhasil di Amerika ya? Iya, se-Amerika Utara sebenarnya, Kanada juga. Di paginya di sinagog dia, sorenya di masjid kami, di Islamic Center tadi ini. Nah, waktu pertama ketemu 25 imam, 25 Yahudi, kita berkelahi mengenai Palestina Israel. Akhirnya begitu pindah ke masjid, saya berbisik sama dia, ini kalau begini terus nggak kita kemana-mana nih. Lalu dia tanya, apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba di pikiran saya itu timbul sebuah ide, pertanyaan. Saya bilang, coba kamu tanya kepada teman-teman kamu Yahudi, pertanyaan yang sederhana. Kamu mau perang sampai habis atau mau damai? Saya juga akan tanya kepada Islam. Pertanyaan yang sama. Nah ternyata dia bertanya, saya bertanya kepada Muslim, dua-duanya kelompoknya mengatakan mau damai. Capek. Lalu saya mengatakan, kalau begitu kita sudah melihat yang namanya promised land. Pulau idaman kita. Tinggal kita mencari cara gimana sampai kepada pulau idaman. Ya tentu artinya damai di sini. Maka kita kemudian merumuskan program-program kerja lah. Itulah awal dialog saya dengan Yahudi. Columbus itu, Tanjung Harapan itu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian suatu ketika saya dengan dia ini sedang dialog. Moderatornya Chelsea Clinton. Anaknya Presiden Bill Clinton. Chelsea Clinton. Itu ternyata kan di audiens kan matinya lampu. Itu berarti bukan sudah selesai ya ke presidensi Clinton? Sudah selesai. Ya, Okay. Kalau Clinton udah lama nih. Bush aja udah selesai. Ini sama Bush Bush. aja udah selesai. Ini sama Bush belum? Masih Bush waktu itu, tahun 2005. Lalu kemudian ini kan lampunya dimatiin tuh. Lampu hanya untuk kita saja, saya dengan dia kan, dengan Chelsea. Begitu lampu tanya jawab, lampu dinyalain, ternyata ada Presiden Bill Clinton di situ, mantan Presiden Bill Clinton di situ. Sengaja. Katanya, surprise. Anaknya pun nggak tahu kalau bapaknya di situ. Dia mau surprise anaknya gitu. Setelah selesai dialog, Presiden Bill Clinton mendekati kita. Kalau di sana walaupun mantan kan masih dipanggil Presiden. Mr. President. Presiden Bill Clinton datang ke kita. Dia katakan, kamu itu tadi ide-idenya bagus-bagus, dia bilang. Kenapa kamu nggak bukukan? Kita mengatakan, oh ya bagus juga, ya kita buku. Dia katakan, kamu buat draftnya, kalau draftnya selesai kasih ke saya akan memberikan pengantar. Kita kemudian menulis bersama dalam 3 bulan, dan itu cukup besar buku kita itu, sudah terjemahkan ke Indonesia. Judulnya Anak-anak Ibrahim oleh Mizan. Udah terbang, Mizan sudah menerbitkan. Udah terbit ya? Ada, udah terbit. Ya dasar saya orangnya hukum tata negara sih. Nah, jadi Presiden Bill Clinton kemudian memberikan pengantar. Dan buku saya ini sekarang ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Yang tadi mau diluncurkan dan sudah diluncurkan di Timur Tengah. Dan sebenarnya saya sebagai penulis kan harus hadir di situ. Nah, karena saya berusaha menghindar untuk hadir di situ, maka saya kemudian buat alasan lah bahwa saya sudah ada agenda ke Indonesia. Nah, itu salah satu. Tapi kan menarik ini pernyataan itu, seperti paradoks ya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa ya dialog dan lain sebagainya. Tapi kok Ustadz tetap anti dalam tanda kutip ya soal Israel. Dalam hal ini kan Ustadz mengatakan tadi nggak mau hadir karena takut dianggap endorsement. Anti Israel bukan berarti anti Yahudi. Kita orang Islam ini nggak bisa tidak pernah musuhi orang karena agamanya. Karena kelakuannya. Bahkan tidak musuhi orang karena ateis. Karena kelakuannya. Ya, karena kelakuannya. Israel menjajah Palestina. Dan bagi kita orang Islam, selama kita yakin la ilaha illallah, nggak ada yang boleh menjajah gitu. Yang bisa menguasai kita hanya Allah. Maka itu adalah panggilan imam bagi saya. Itu pertama. Saya sebagai bangsa Indonesia juga itu panggilan konstitusi. Selama Indonesia yakin bahwa semua bentuk penjajahan harus dihapuskan atas bumi ini, maka Indonesia tidak akan boleh mengakui Israel. Luar biasa. Karena itu Indonesia. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa. Kalau sampai Indonesia mengakui Israel,
sebelum Israel memberikan kemerdekaan ke Palestina, berarti Indonesia menyalahi konstitusinya. Dan itu harus kita tegaskan itu. Dalam sekali ini. Iya. Jadi kalau kita buka hubungan Ahli hukum dengan Israel itu bertentangan dengan konstitusi, terutama pembukaannya. Oh iya dong. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ustaz, waktu kita memang nggak banyak lah ya. Ada satu bagian lagi yang ingin saya tanyakan soal pasca Pilpres Amerika. Ini penting sekali ya. Iya. Kita tahu bahwa ini fortunately ya Joe Biden yang menang. Iya. Ini fortunately atau unfortunately? Insya Allah mudah-mudahan sangat fortunately. Fortunately, Joe Biden yang menang, dan yang agak menghebohkan, Joe Biden selama kampanye 2 kali mensitir hadis Nabi kalau tidak salah. Iya. Pakai pakai pedang, pakai mulut dan hati itu kalau melihat kemungkaran dan lain sebagainya. Lalu satu lagi apa ya? Saya lupa itu. Ada 2 hadis yang dia sitir, dan kemudian tiba-tiba ya katakanlah ya, biasanya kan kita sensitif tuh. Iya. Kita berharap wah ini jangan-jangan ini bisa berbeda nih Joe Biden dengan Donald Trump ya. Ya. Itu pasca Pilpres, kita tahu bahwa dia akan dilantik pada tanggal 20 Januari. Cuma konon dengar-dengar tetangga kabinetnya sudah kebangun ya. Sudah. Kan 20 menteri aja kalau nggak salah, 15 atau 20 menteri. Ya, sekitar 20-an itu. Iya, nggak banyak, nggak kayak Indonesia. Ya, di keamanan, kemudian ekonomi, dan kemudian lingkungan hidup. Iya. Ya. Itu bagaimana? Ya jadi begini, kita harus pahami dulu bahwa Amerika itu adalah sebuah institusi negara yang kuat ya. Oke. Kita garis bawahi kata institusi. Iya. Nah karena institusi, maka yang menentukan itu bukan per person. Iya, bukan satu orang pastinya. Ya. Kita di Indonesia ini kan secara institusi sangat lemah. Iya. Ya mohon maaf ini Prof. Yang kuat justru personnya. Iya. Terkadang saya lihat justru yang menentukan ini ketua partai. Bukan Ya. kadang. Itu anytime. Ya. Jadi anytime, anywhere. Saya biasa melihat kalau ketua partai tersenyum ya rakyat kita tersenyum. Kalau ketua partai nggak mau salaman ya rakyat kita nggak mau salaman gitu. Oke. Tapi di Amerika nggak seperti itu. Kenapa? Karena itu institusi. Oke. Ya. Maka perubahan presiden itu jangan kita euforia lah terlalu. Oke. Bahwa itu akan ada perubahan mendasar di Amerika. Ya. Ya. Okay. Namun demikian dengan pergantian presiden ini dari Trump ke Joe Biden, kita orang Islam merasa lega. Karena memang lebih kita banyak udara bebas mungkin. ya dalam istilah saya, kalaupun tidak lebih baik, ya least evil lah. Oh, oke. Ya, evilnya lebih sedikit, mudaratnya lebih sedikit. Ini kayak demokrasi ya? Ya, aqallud darar. Maka menanya Biden ini pertama begini. Jadi beliau itu kan politisi yang pengalaman ya. Sudah menjadi senator sejak umur 25 tahun. Ya. Sudah pasti sudah banyak makan garam. Dan Joe Biden itu wakil presidennya Obama. Nah itu yang kedua yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, sudah menjadi wakil presiden Obama selama 2 periode. Dan selama Obama menjadi presiden, itu ada posisi-posisi tinggi yang diberikan kepada orang Islam. Wakil Menteri Luar Negeri, wanita muslimah dari India. Kemudian Duta Besar Amerika ke Oki, Hafiz Quran umur 27 tahun. Ya. Dan yang ketiga ada Special Envoy, utusan khusus Presiden ke komunitas Muslim, namanya Zarik dari Houston ketika itu ya, teman juga dekat. Nah ini semua ditiadakan oleh Donald Trump. Tapi yang terpenting selama Donald Trump ini karena memang dia rasis, itu terbangun semacam suasana yang anti-Islam. Maka harapan kita mudah-mudahan dengan Joe Biden ini semua ini akan kembali normal ya. Keadaan kemudian tidak terlalu anti-Islam, kemudian posisi-posisi penting juga diberikan kepada orang Islam. Dalam istilah saya begini, kita tidak mengharapkan pengistimewaan, tapi kita harapkan adanya ruang pergerakan yang sama. Ya sesuai dengan komitmen konstitusi mereka kan? Iya. Jadi berikanlah kepada kami ruang yang sama agar kami bisa berkompetisi secara sehat. Dan insya Allah kita punya self confidence bahwa kita juga bisa memberikan kontribusi yang baik kepada Amerika. Maka di zaman Biden ini alhamdulillah sudah mulai nampak ada hasilnya. Pertama pendekatan individu yang sangat dekat kepada orang Islam. Kamala Harris sangat dekat dengan orang Islam. Namanya juga Kamala ya. Kamala walaupun itu nama India ya. Tapi beliau sangat dekat kepada orang Islam. Makanya Joe Biden itu mengutip beberapa hadis. Ya salah satunya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Ya. Walaupun nggak sempurna karena masih ada sambungannya itu. Dan itulah selemah-lemah iman. Ya. Bila tidak menyampaikan itu. Dan waktu dialog pun, debat pun beliau mengucapkan insya Allah itu. Ya. Karena sedemikian seringnya berinteraksi dengan Islam. Dan sekarang ini beliau sudah mengangkat seorang pejabat tinggi, wakil direktur kebijakan di Gedung Putih, seorang wanita muslimah keturunan Palestina. Dan ini menghebohkan Israel. Karena dia Muslim, Palestina lagi. Dan dia menjadi wakil direktur kebijakan, policy.
Ya, ini kan kebijakan. Jadi kebijakan legislasi nanti ke depan itu akan banyak dirumuskan oleh perempuan ini. Dan juga beberapa posisi penting sekarang sudah mulai diberikan kepada orang Islam. Jadi memang kita bisa bernafas lah lega dengan Joe Biden ini. Tapi saya kira yang terpenting bukan hanya orang Islam lega. Saya kira orang Amerika secara umum lega karena memang di zaman Donald Trump ini ada semacam apa ya, terlalu irasional lah. Iya. Tidak masuk akal terkadang. Jadi ada joke tuh Ustadz ya. Jadi orang memamerkan kemampuan teknologi dia kan. Lalu orang Amerika bilang, wah kami baru saja mengoperasi seseorang, kami ambil otaknya katanya, kosong kepalanya dan besok jadi presiden Amerika. Donald Trump. Dan itu sampai sekarang sebenarnya memalukan tidak saja Amerika tapi demokrasi secara umum. Bahwa Donald Trump sudah dikalah dengan suara telak yaitu 7 jutaan dan sampai saat ini masih belum mengakui kekalahan. Dan jangan-jangan satu-satunya presiden Amerika Serikat yang tidak mengakui kekalahannya. Ya memang dalam sejarahnya dia. Iya, karena biasanya tradisinya sangat gentleman ya kan. Ya. Malamnya langsung mengakui Contoh kekalahan. Al Gore itu kekalahannya hanya 3.000 suara dan dari satu tempat pemilihan Florida. Dan sempat berkonflik sampai ke Mahkamah Agung. Betul, tapi malamnya udah mengakuin. Iya, begitu sudah selesai. Mengakuin. Ya itulah namanya demokrasi. Jadi Donald Trump ini memang sebuah ujian bagi Amerika sendiri dan khususnya bagi kami umat Islam. Maka begitu Joe Biden terpilih, kami merasa lega dengan penuh harap bahwa mudah-mudahan ke depan apa yang pernah dijanjikan dan juga harapan kita dengan karakternya sebagai orang yang lebih rasional, punya pengalaman dalam politik, punya menjadi wakil presiden Barack Obama, akan memberikan ruang kepada kita yang lebih luas minimal, dan itu minimal sama dengan yang lain lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era sekalian. Saya baru saja wawancara Ustadz Syamsi Ali, imam besar di Amerika Serikat. Sebelumnya di New York, sekarang di New York juga ya? Masih di New York, tapi berbeda tempat sudah ya. Dan Ustadz sedang berusaha membangun sebuah pesantren yang luar biasa di Amerika Serikat, tidak tanggung-tanggung di Connecticut. Connecticut itu berapa kilometer dari sekitar 2 jam naik mobil dari 2 jam driving naik mobil dari New York. Dan sekarang tahap pembangunan dan ini sangat luar biasa. Sobat Era sekalian yang mau berderma baik di BNI Syariah, Bank Mandiri maupun Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Inka Nusantara Madani. Kalau mau cek
online-nya ada juga donasi online di www.nusantara foundation, foundation bahasa Inggris ya, .org.donasi. Nanti akan ditampilkan di sini ya semuanya. Dan juga ini ada juga kontak ya, kontaknya di +62, siapa tahu yang nomor kontaknya sedang di luar negeri ya, +62 811 99 80320. Tapi saya ingin ke Ustadz Syamsi Ali barangkali langsung menyampaikan pesan mengenai pembangunan pesantren ini apa dan bagaimana. Mungkin Sobat Era pengen tahu juga. Ya, terima kasih banyak. Jadi ini bahagian dari jawaban terhadap hal yang cukup menggalaukan saya sebagai putra bangsa yang lama di luar negeri ya, bahwa kok Indonesia dan Muslim Indonesia khususnya di Amerika itu kurang dikenal. Maka salah satu upaya saya, dan ini bagian dari komitmen saya sebagai bagian dari perjuangan saya untuk mengenalkan Islam dan Indonesia sekaligus sebagai negara Muslim terbesar dunia. Karena selama ini kalau ada usaha-usaha besar untuk umat Islam, biasanya yang dikenal Saudi, Qatar, Emirat dan sebagainya. Yang which is dianggap negara kaya kan? Ya, gitu. maka saya ingin sebenarnya mengenalkan pertama bahwa Indonesia itu tidak kecil-kecil banget ya. Kita ini negara besar, bangsa besar, punya potensi yang sangat hebat. Dan sebenarnya sejujurnya dengan segala permasalahan ekonomi yang kita hadapi, Indonesia itu kaya dalam upaya untuk merubah image Islam yang cukup disalahpahami dunia barat dan Amerika khususnya. Apalagi memang Amerika ini ingin ada alternatif, wajah alternatif bagi Islam. Sebab sejak 9/11 tahun 2001 serangan WTC itu kepercayaan kepada dunia Timur Tengah itu berkurang. Karena dari sekian yang ditulis kan semuanya dari Timur Tengah. Maka Amerika, jadi, Indonesia bisa muncul alternatif wajah Islam ya. dunia. Dan sebenarnya kenapa Bush di tahun 2001 datang ke Bali ketika itu bulan Desember, ketemu dengan Pak D. Syamsuddin, walaupun Ayah Jim menolak ketika itu karena beliau lagi jaya-jayanya. Tapi harapannya Indonesia bisa ada di garda terdepan untuk menampilkan Islam itu. Karena Islam kita ini memang Islam yang ramah, diakui atau tidak ya, bisa merangkul orang, bisa tersenyum, ya sopan kalau ngomong, dialog kita juga tidak seglek gitu ya, tidak rigid, tidak kaku. Nah ini semua diinginkan. Tapi yang terpenting adalah kita ini menjadi negara Muslim terbesar, saya yakin bukan sembarangan. Ini ada amanah besar di pundak kita, dan amanah itu adalah harus berada di garis terdepan untuk menjadi dai dan daiyah, untuk menampilkan bahwa Islam itu bukan bahaya kepada dunia. Islam itu bukan ancaman, Islam itu kontribusi kok. Islam itu justru datang untuk memperbaiki dunia kita ini. Kenapa ditakuti kan gitu? Nah, maka salah satu cara saya mengenalkan Islam dan Indonesia adalah membangun pondok pesantren ini. Karena jadi, bagi saya pondok pesantren, pondok pesantren di Amerika Serikat keren kan? Iya, karena bagi saya pondok pesantren itu adalah backbone Islam di Indonesia ya. Baik Muhammadiyah maupun NU ya, kita punya pesantren. Maka harapan saya mudah-mudahan lewat pesantren ini 10 tahun yang akan datang, 20 tahun mungkin saya sudah tidak di sini. Jangan dikenal bahwa ini proyek Nusantara, bukan. Ini proyek Indonesia. Ini adalah sumbangan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia kepada perjuangan dakwah global kita, khususnya di Amerika Serikat. Insya Allah. Ya, Sobat Era sekalian, sekali lagi kalau memang mau berderma, berdonasi, ini bisa disampaikan ini, nanti ditulis di sini sekali lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Sobat Era sekalian yang memang terbuka hatinya. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Syamsi. Mudah-mudahan segera terrealisasi apa yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.